untuk membangun masa depan yang lebih baik. Terkadang, kita harus berpikir berbeda dari biasanya. Keberanian, tantangan, kekuatan kreativitas, dan jiwa yang terbarui. Para generasi ini harus menyiapkan dirinya sebaik mungkin. Apa mereka siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 TBSM. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari materi yang kemarin, yaitu sistem kelistrikan. Pada materi kali ini nanti kita akan membahas tentang sistem pengapian. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa. Semoga pada pelaksanaan pembelajaran hari ini kita semuanya selalu diberikan kelancaran, kemudahan, dan selalu dalam kondisi sehat. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Oke, langsung saja kita ke materi pada sistem pengapian. Sebelumnya saya akan menjelaskan kaitannya dengan sistem pengapian. Fungsi sistem pengapian adalah untuk membakar awal campuran bahan bakar dan gas atau udara yang telah dikompresi dalam ruang bakar. Kemudian bahan bakar akan terbakar untuk menghasilkan tenaga. Sistem pengapian yang kita kenal ada dua, yaitu pengapian konvensional dan pengapian elektrik. Pada sistem pengapian konvensional atau yang sering kita kenal dengan pengapian platina, dan sistem pengapian elektrik atau yang sering kita kenal dengan sistem pengapian CDI atau sistem pengapian transistor. Komponen pengapian konvensional adalah spool atau kumparan untuk sistem pengapian, kemudian ada platina, kemudian ada kondensor, ada busi, ada coil. Untuk sistem pengapian elektrik, di mana di situ ada baterai sebagai sumber arusnya, kemudian CDI yang mengatur sistem pengapiannya, kemudian ada kuil dan busi. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang busi. Busi fungsinya adalah untuk memercikan bunga api, di mana waktu pengapian yang diatur oleh CDI ataupun platina nanti akan dipercikan oleh busi untuk listriknya. Busi fungsinya adalah untuk memercikan bunga api, di mana listrik yang diatur untuk sistem pengapian nanti akan dipercikan oleh busi untuk membakar campuran gas yang telah dikompresi. Busi ada beberapa jenis, yaitu busi panas dan busi dingin. Di mana kalau busi panas mempunyai ruang elektroda yang lebih longgar, sedangkan busi dingin mempunyai ruang elektroda yang lebih sempit. Baik, langsung saja kita ke praktek untuk melihat permasalahan yang terjadi pada busi. Untuk persiapan, kita harus menyiapkan kendaraan, kemudian peralatan, yang dimana peralatannya adalah satu, kunci busi, jelas itu utama. Kemudian kita siapkan obeng untuk membuka cover body. Kemudian kita persiapkan majun atau kain lap yang bersih. Kemudian filler gauge untuk mengukur celah busi. Dan bisa kita lengkapi dengan peralatan yang lain. Kita bisa menggunakan amplas untuk proses pembersihan atau membuang kerak-kerak yang terdapat pada elektroda busi, dan juga kita bisa menggunakan sikat kawat atau sikat baja.
Pertama-tama kita lepas busi menggunakan kunci busi. Setelah busi kita lepas, mari kita cek kondisi busi apakah terkontaminasi atau kotor atau busi terbakar. Setelah kita memastikan busi itu hanya kotor dan tidak terbakar, maka kita lakukan pembersihan dengan menggunakan macun atau lap yang bersih untuk melanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Setelah kita melakukan pembersihan dengan macun, kita lakukan pembersihan dengan menggunakan amplas, di mana elektroda yang kotor atau terdapat timbunan kerak kita bersihkan sampai dalam kondisi benar-benar bersih. Setelah diamplas, kita bersihkan kembali dengan menggunakan macun untuk memastikan busi dalam keadaan bersih. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan celah busi dengan menggunakan filler gig dengan ukuran 0,6 sampai 1 mm. Setelah diukur, kita cek nyala api busi dengan cara busi dipasangkan pada cok busi, lalu mesin di starter untuk melihat percikan bunga api pada elektroda busi. Setelah selesai pengecekan busi, kita pasang kembali busi dan dikencangkan dengan menggunakan kunci busi dengan tingkat kekencangan yang ideal. Setelah busi terpasang dengan benar, kita lakukan pengecekan dengan menyalakan mesin sepeda motor. Cukup pada pembelajaran praktek kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita laksanakan atau kita praktekkan. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu mawas diri. Dan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.